Hey bro, what's up? Welcome to Galerisi. Hey bro, welcome back to my YouTube channel. Thanks buat kalian yang udah klik video ini. Semoga kalian suka, kalian enjoy bareng channel ini. Jangan lupa tekan like, comment, share, and subscribe. Aktifin juga loncengnya biar kalian tahu video terbaru dari channel ini. Oke bro, di video kali ini gue mau nyeritain sebuah kisah yang benar-benar sedih banget, tapi menginspirasi. Kisah ini dialami oleh seorang gadis kecil bernama Sadako Sasaki yang ingin membuat 1000 bangau kertas. Oke, langsung aja, inilah kisah Sadako Sasaki dan 1000 bangau kertas. Sadako Sasaki. Sadako Sasaki adalah seorang gadis kecil asal Jepang yang lahir pada 7 Januari 1943. Sadako dan keluarganya tinggal di dekat Misasa Bridge di Hiroshima. Ketika dia berumur 2 tahun, sebuah bom atom dijatuhkan di Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Dan dari tragedi inilah kisah kelam Sadako Sasaki dimulai. Kala itu 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom Little Boy di Hiroshima dan membunuh lebih dari 140.000 jiwa di kota itu. Sadako yang masih berusia 2 tahun berada dalam jarak 1 mil dari titik jatuhnya bom atom. Sadako dan keluarganya berhasil lari, namun neneknya yang kembali ke rumah untuk mengambil barang yang tertinggal tak pernah lagi diketahui nasibnya. Pasca tragedi pengeboman, perang akhirnya berakhir dan Jepang berupaya pulih kembali. Saat itulah Sadako menjalani masa kecilnya yang relatif normal, meski dengan ekonomi yang serba kekurangan. Sadako tumbuh menjadi gadis yang ceria dan sangat berbakat dalam olahraga lari. Dari bakat dan kemampuannya, kelas Sadako selalu menang di kejuaraan lari estafet. Suatu hari di tengah perlombaan, Sadako tiba-tiba terjatuh. Saat itu usianya menginjak 11 tahun. Namun hari demi hari tubuhnya makin lunglai. Pada November 1954, leher bagian belakang telinga Sadako membengkak dan tumbul bercak ungu di kedua kakinya 2 bulan setelahnya. Pada Februari 1955, Sadako akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Sadako didiagnosa penyakit kanker darah akibat paparan radiasi bom Little Boy di Hiroshima 6 Agustus 1945 silam. Orang tua Sadako diberitahu bahwa Sadako hanya punya waktu kurang dari 1 tahun. Mereka pun menangis di dekat Sadako yang tertidur tenang dan menuliskan sebuah surat. Suatu hari seorang sahabat Sadako yaitu Chizuko Hamamoto datang menjenguknya. Hamamoto bercerita tentang sebuah legenda Jepang. Konon seorang yang bisa melipat 1000 bangau kertas, maka akan dikabulkan permintaannya. Karena di Jepang, bangau adalah sebuah simbol dari panjang umur. Hamamoto lalu melipat selembar kertas berwarna emas menjadi sebuah bangau kertas. Lipatannya sangat bagus dan rapi. Hamamoto pun memberikannya pada Sadako dan berkata, "Ini milikmu yang pertama." Sadako tidak memiliki kertas lipat. Harganya juga sangat mahal saat itu. Sadako menggunakan apapun, koran, bungkus obat, dan bahkan kertas pelapis bingkisan. Sadako mulai melipat kertas tersebut dan terus melipat.
Setiap harinya Sadako mampu melipat hingga 20 bangau, kadang hanya 3 bangau karena penyakit yang dideritanya membuatnya melemah. Suatu hari lipatan Sadako gagal dan Sadako pun meninggal pada 25 Oktober 1955 dan hanya berhasil melipat 644 bangau kertas. Dan untuk meneruskan perjuangan Sadako, orang tua, kakak, dan teman-teman Sadako membantu melipat 356 kertas yang tersisa. Teman-temannya sangat mengagumi semangat dari Sadako yang berani dan penuh harapan. Mereka juga menggalang dana untuk membangun monumen damai dan cinta dalam memori Sadako. Monumen ini disebut sebagai Monumen Perdamaian Anak dan telah diresmikan pada 5 Mei 1958, tepat di titik bom atom dijatuhkan di Hiroshima. Monumen ini menggambarkan seorang gadis kecil yang berdiri di Gunung Surga, yang sedang memegang bangau emas di tangannya yang terulur, dan gadis itu adalah Sadako Sasaki. Setiap tahun ribuan anak-anak datang ke sana, meninggalkan origami burung bangau untuk mengenang jiwa-jiwa kecil yang tewas. Patung Sadako juga terdapat di Taman Perdamaian Seto dan menjadi simbol dampak perang nuklir. Setelah kepergian Sadako, sang ayah membagikan semua bangau kertas pada orang-orang yang datang dan ingin mendengar kisah dari Sadako. Hanya 5 bangau kertas yang tersisa. Kakaknya yaitu Masahiro Sasaki memutuskan untuk menyumbangkan ke beberapa tempat di dunia. Yang pertama adalah Tribute WTC Visitor Center di New York yang didirikan untuk memperingati korban tewas dalam serangan 11 September 2001. Satu lagi untuk Museum Perdamaian di Austria, dan yang ketiga dibantu oleh Clifton Truman Daniel, yaitu cucu tertua Presiden Amerika Serikat Harry Truman yang memerintah pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki, diletakkan di USS Arizona Memorial di Pearl Harbor. Oke bro, jadi itu dia kisah dari si kecil Sadako Sasaki yang mampu mengubah dunia. Terima kasih Sadako Sasaki, karena satu kisahmu mampu merubah dunia kami. Thanks for watching and see you next time.